Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi konsep modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya Erni Aida, SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tuntang, Kabupaten Semarang. Tujuan pembelajaran khusus yaitu 1. CGP dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas mereka. 2. CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, CGP dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Kutipan untuk hari ini serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Yang pertama adalah keberagaman murid, yang kedua layanan kebutuhan murid, yang ketiga learning gap, yang keempat berkaitan dengan standar pendidikan nasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keberagaman murid. Keberagaman murid dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, keberagaman bahasa, penguasaan keterampilan, kesulitan membuat koneksi materi dengan pengetahuan alam, masalah sosial emosional, memiliki minat besar di bidang tertentu, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, layanan kebutuhan murid. Sebagai guru, berpikir bagaimana menyediakan layanan kepada murid untuk mendapat kesempatan dan pilihan mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, yakin bahwa tugas kita melayani murid dengan berbagai keberagaman. Kita harus meyakini, yang pertama, semua murid berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Yang kedua, adil bukan berarti menyamaratakan semua murid. Yang ketiga, pola belajar murid unik. Yang keempat, menelaah efektivitas praktik pembelajaran. Yang kelima, guru adalah kunci keberhasilan pengembangan program pembelajaran. Dan yang keenam, guru membutuhkan dukungan komunitas. Selanjutnya, yang ketiga adalah learning gap. Fakta di lapangan bahwa karakteristik murid beragam, unik, kekuatan dan kebutuhan belajar berbeda, perlu direspon dengan tepat atau akan terjadi kesenjangan belajar, learning gap. Oleh karena itu, guru perlu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat adalah kaitan dengan standar pendidikan nasional. Standar kelulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perlu upaya mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk meminimalkan learning gap melalui identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Ingat satu persatu murid di kelas, bagaimana karakternya, apa kekuatan mereka, bagaimana gaya belajar mereka, apa minat mereka, siapa yang paling pintar berhitung, siapa sebaliknya, siapa yang suka berkelompok, siapa yang tidak, siapa yang level membacanya paling tinggi, siapa yang perlu dibantu saat memahami bacaan, siapa yang senang menulis, dan siapa yang senang berbicara. Tanpa disadari, guru itu setiap hari melayani keberagaman murid, membuat keputusan dalam satu waktu, membantu murid yang kesulitan, di sisi lain melayani murid yang di atas rata-rata. Menjaga kelas tetap kondusif dalam keberagaman, memiliki kemampuan untuk multitasking, secara alami menghadapi tantangan, bertujuan memastikan semua murid sukses belajar. Sebuah ilustrasi. Memberikan tugas lebih banyak kepada anak yang mempunyai kecepatan berpikir dibandingkan teman-temannya. 1.
Strategi memberikan materi tugas lebih banyak untuk anak-anak yang kecepatan berpikir lebih tinggi dari temannya adalah tepat. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan tantangan lebih dibanding teman-temannya. Yang kedua, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah meminta anak dengan kecepatan belajar lebih menjadi tutor sebaya bagi temannya. Jika ini terjadi, maka saya akan meminta anak yang lebih cepat ini untuk menjadi tutor sebaya. Hal ini karena mereka akan lebih memahami materi. Miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Tomlinson 1999 halaman 14, kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, gurunya melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan guru harus mengajar 32 murid dengan 30 cara berbeda. Juga bukan memberi soal lebih banyak pada anak yang lebih cepat menyelesaikan tugas dibanding temannya. Mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Memberikan tugas berbeda-beda untuk setiap anak. Kesana kemari melayani si A, si B, atau si C secara bersama. Pembelajaran semraut atau gotik, guru membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Guru bukan Superman yang mampu melaksanakan banyak aktivitas dalam satu waktu. Lalu, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Murid dan guru harus jelas dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Apa perlu sumber belajar berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda? Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja karena untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga terstruktur yang jelas. Sehingga walaupun kegiatan berbeda, kelas tetap berjalan efektif. Penilaian berkelanjutan, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kaitan dengan standar nasional pendidikan, dalam standar proses, kriteria minimal proses pelaksanaan pembelajaran yang harus dilakukan guru, salah satunya adalah RPP. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah memperhatikan perbedaan individu. Mengetahui kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson tahun 2001, kategori kebutuhan belajar murid dibedakan menjadi yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Mari kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar, di mana tugas-tugas sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang dimiliki sebelumnya. Minat, di mana tugas-tugas memicu keingintahuan dan hasrat dalam diri murid. Dan yang ketiga, profil belajar, di mana tugas memberikan kesempatan untuk mereka bekerja dengan cara yang mereka sukai. Kita mulai dari yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman dan menantang. Contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Pembelajaran materi keliling bangun datar. Kesiapan belajar yang pertama, murid memahami konsep keliling dan operasi hitung dasar. Kegiatan belajarnya, murid diminta mengerjakan soal tantangan aplikasi konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari.
bekerja mandiri, dan saling memberikan pekerjaan masing-masing. Kesiapan belajar untuk murid yang memahami konsep keliling namun belum lancar operasi berhitung dasar, maka murid menghitung keliling bangun datar menggunakan benda konkret, misalnya lidi, menerapkan strategi before me, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya ke guru. Guru sesekali datang ke kelompok ini untuk menghindari miskonsepsi. Setelah pembelajaran selesai, guru memberikan latihan berhitung. Murid belum memahami konsep keliling, maka murid mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling dan berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan guru atau scaffolding. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan pembelajaran berbasis minat menurut Tomlinson 2001 halaman 53, yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal sebelumnya sebagai jembatan untuk mempelajari ide baru. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Perspektif dari minat. Minat situasional dan minat individual. Minat merupakan keadaan psikologis yang dihasilkan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Contoh, misal guru mengajar tentang hewan. Murid yang semula tidak tertarik bisa saja menjadi berminat karena gurunya mengajar dengan sangat menghibur, menyenangkan, dan menggunakan media. Minat individu di mana murid yang senang topik hewan akan tetap berminat belajar tentang hewan meskipun guru yang mengajar tidak menarik. Minat adalah salah satu motivator penting agar murid terlibat aktif, maka guru perlu memahami kedua perspektif minat agar guru dapat mempertahankan atau menarik minat murid untuk belajar. Cara guru menarik minat murid, yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Contoh, mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Ibu Putik ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Putik lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu. Murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah produk kerajinan tangan tertentu, dan sebagainya. Keterampilan yang dilatih tetap sama, yaitu membuat teks prosedur, walaupun topiknya mungkin berbeda. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada bagaimana cara kita paling baik belajar. Tujuan mengidentifikasi profil belajar adalah memberi kesempatan murid belajar secara natural dan efisien. Namun, guru biasanya cenderung memilih gaya belajar sesuai gaya belajar mereka. Padahal, setiap murid punya gaya belajar sendiri. Kesadaran memvariasi metode dan pendekatan belajar penting. Profil belajar terkait banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, misal terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak. Preferensi gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Murid memiliki gaya belajar berbeda, guru menggunakan kombinasi gaya belajar. Pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal impersonal. Preferensi kecerdasan majemuk, yaitu 8 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, mencerminkan bagaimana kita berinteraksi. Jenis gaya belajar. Yang pertama adalah visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar,
menampilkan diagram, PowerPoint, catatan peta, atau graphic organizer. Auditory yaitu belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Dan yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hand-on dan lain sebagainya. Logik matematika. Contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Pada pembelajaran IPA, tujuan pembelajaran mendemonstrasikan habitat makhluk hidup. Sebagian murid visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, menggunakan banyak gambar, alat bantu visual. Yang kedua, menyediakan video, dilengkapi penjelasan lisan. Yang ketiga, membuat sudut belajar atau display, memberi kesempatan murid bergerak. Yang keempat, penugasan, murid bebas memilih cara mendemonstrasikan pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Yang kelima, contoh tugas dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, performance, atau role play. Contoh cara yang dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal murid tentang topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, mencatat kebutuhan berdasarkan hasil penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau beraktivitas. 6. Bertanya atau berdiskusi tentang permasalahan murid. 7. Membaca rapot murid dari kelas sebelumnya. 8. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 9. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan murid. 10. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan level pemahaman murid. 11. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan murid. Dan 12. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengembangan. Materi pengamatan video mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Murid-murid tidak ada yang sama, berasal dari latar belakang berbeda, memiliki preferensi belajar berbeda, minat berbeda, kecepatan belajar berbeda, kesiapan belajar berbeda. Segala perbedaan ini tentunya memerlukan kebutuhan murid yang berbeda pula. 1. Mengamati murid agar mengetahui perbedaan masing-masing. 2. Salah satu cara mengetahui pengetahuan awal murid. 3. Memberi pertanyaan pemantik tentang pengetahuan awal mereka. 4. Meminta membuat pertanyaan terkait topik yang akan dipelajari. Selanjutnya yang kelima, memberikan tes diagnostik. 6. Mengamati perilaku, mengeringkan dahi, terlihat bingung. Kemudian yang ketujuh, mengumpulkan data dari raport, komentar guru di kelas sebelumnya, melakukan dua hal yang penting dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Guru memahami tujuan pembelajaran. 2. Melaksanakan proses asesmen. Jenis-jenis asesmen yang pertama, pra-asesmen. Tahapan perencanaan pembelajaran, guru mengukur pengetahuan awal, miskonsepsi tentang topik yang akan dipelajari dan minat murid. Melakukan pretest, peta konsep, survei minat, bagan PIB, apa yang aku tahu, ingin tahu, dan telah belajar. Kemudian diskusi dan kuis informal. Asesmen formatif yaitu asesmen saat implementasi pembelajaran. Secara formal, checklist kemajuan murid, menjawab pertanyaan, mengerjakan kuis, observasi, membuat catatan. Secara informal, mengamati dan mengekspresikan pemahaman. Asesmen sumatif yaitu penilaian dilakukan di akhir topik bahasan, akhir semester, atau akhir pembelajaran. Refleksi. 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi. Keputusan yang dibuat mempertimbangkan 1. Kurikulum. 2. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja karena untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang ketiga, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Dan yang keempat adalah penilaian berkelanjutan, serta kelima, manajemen kelas yang efektif. Yang kedua, pentingnya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda.
Refleksi 3A yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal murid tentang topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, mencatat kebutuhan berdasarkan hasil penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau beraktivitas. Yang 6. Membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Yang ke-7, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 8. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan murid. 9. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan level pemahaman murid. 10. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan murid. Dan 11. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Refleksi 3B yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah 1. Kesiapan belajar, yaitu tugas-tugas sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang dimiliki sebelumnya. Yang kedua adalah minat, di mana tugas-tugas memicu keingintahuan dan hasrat dalam diri murid. Dan yang keempat adalah profil belajar, di mana tugas memberikan kesempatan untuk mereka bekerja dengan cara yang mereka sukai. Demikian paparan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.